Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Bapak Rahman Priyanto. Bapak di sini mengajar IPS di MTS Nurfala. Nah, di sini Bapak akan mencoba menyampaikan dan menjelaskan secara singkat intisari dari penjelasan yang ingin Pak sampaikan. Sebelum itu, Pak tanya kalian terlebih dahulu. Ada yang ingat ini bulan apa? Coba dikasih tahu. Ada yang ingat ini bulan apa? Ya, ini bulan September. Pak tanya kembali, ada kejadian apa pada tanggal 30 September itu? Dan ada peristiwa apa pada tanggal 30 September itu? Kenapa kita harus mengenang kejadian pada tanggal 30 September untuk negara Indonesia? Pak di sini akan kasih judul ialah G30S_PKI. Ada yang tahu kepanjangan dari G30S_PKI? PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Tercatat bahwa anggota aktif total dari partai ini mencapai angka 20 juta termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, namun faktanya justru mengejutkan, karena partai ini telah dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 52 tahun yang lalu, yaitu era Presiden Soekarno. 20 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965, PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Yang sebenarnya isu itu belum bisa dinyatakan kebenarannya, dan cara yang mereka gunakan sangatlah bertentangan dengan ideologi negara. 3 dari seluruh korban perencanaan mereka bunuh tepat di rumah korban, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ifak Panjaitan. 3 target lain yaitu Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Letnan Jenderal Suprapto ditangkap hidup-hidup. Sementara target utama mereka, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, telah berhasil kabur, yang akhirnya anak perempuannya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudan pribadinya yaitu Kapten Pierre Tendianlah yang telah menjadi korban penggantinya. Setelah mereka menyiksa para jenderal hingga tewas, tak segan-segan mereka membuangnya ke dalam lubang sumur sedalam 12 meter. Yang hingga saat ini mereka beri nama Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ke-7 korban tersebut dan memberantas para pelaku, serta tanggal 5 Oktober para korban sudah diistirahatkan dengan tenang di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal itu juga, mereka telah dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen kesaktian Pancasila oleh Presiden Soekarno atas seluruh jasa yang telah mereka berikan kepada negara ini. Sejak kejadian itulah PKI akhirnya dibubarkan dan dianggap sebagai pengkhianat negara. Sedangkan tanggal kejadian peristiwa ini dijadikan sebagai nama peringatan sejarah kelam negara Indonesia, yaitu G30S. Ya, kita bahas sama-sama ya. G ialah gerakan, 30 itu tanggalnya, S itu bulan September, garis miring PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, kenapa pada tanggal 30 September 1965? Ada kejadian apa pada tanggal tersebut?
Nah, Bapak di sini hanya ingin mengingatkan dan menyampaikan kepada kalian, generasi muda yang tinggal di Indonesia, bahwasanya pada tanggal 30 September tersebut ada peristiwa yang sangat kejam dan sangat bersejarah bagi negara Indonesia dan menyakitkan, sehingga kejadian tersebut harus diberitahukan kepada generasi muda supaya kalian itu bisa menghargai jasa pahlawan yang telah tiada. Nah, Partai Komunis itu dibentuk oleh D.N. Aidit. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya G30 SPKI? Dikarenakan Partai Komunis Indonesia ingin mengubah ideologi Pancasila negara Indonesia menjadi ideologi komunis. Mengapa demikian? Karena saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, di mana membuat PKI mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965 sebelum PKI melakukan penyerangan. Ia menyebarkan isu terlebih dahulu. Isu yang bagaimana? Isu yang tidak baik. Ia mengatakan ada jenderal yang melakukan kudeta, tetapi TNI Angkatan Darat menolak tuduhan tersebut, di mana TNI malah balik menuduh bahwa PKI ingin menguasai wilayah Indonesia. Nah, karena keadaan semakin memanas, sehingga Red Call Untung Gerakan 30 September dari Batalion 1 Cakrabirawah disebut-sebut sebagai pemimpin dari Gerakan 30 September itu. Ia bersama 1 Peleton dan Batalion 1 Cakrabirawah melancarkan aksinya melakukan pembunuhan dan penculikan di rumah jenderal terhadap 7 jenderal tersebut. Jenderal tersebut diantaranya yang pertama Jenderal Ahmad Yani, yang kedua itu Jenderal Haryono, dan yang ketiga itu Jenderal D.I. Panjaitan. Ketiga jenderal tersebut mereka dibunuh di rumahnya masing-masing. Untuk jenderal yang keempat, kelima, dan keenam ialah Jenderal S. Parman, yang kelima Jenderal Sutoyo, dan yang keenam Jenderal Suprapto. Dari ketiga jenderal tersebut, mereka ditangkap hidup-hidup di rumahnya masing-masing. Sebenarnya target utama PKI adalah Jenderal A.H. Nasution, tetapi beliau sedang tidak ada di rumah. Hingga akhirnya yang menjadi korban pembunuhan adalah Ade Irma Nasution, anak dari Jenderal Nasution, serta ajudan pribadinya, Kapten Tandean, yang telah menjadi korban pembunuhan tersebut di rumah Jenderal Nasution. Nah, setelah mereka menyiksa dan membunuh 7 jenderal tersebut hingga tewas, tak segan-segan PKI membuangnya ke dalam
lubang buaya yang dalamnya itu kurang lebih sekitar 12 meter. Nah, pada saat itu juga, tanpa disadari oleh Partai Komunis Indonesia, pada saat kejadian itu ada saksi hidup yang melihat ketujuh jenderal itu dibantai oleh PKI. Siapakah saksi hidup yang melihat itu? Ialah Bapak Sukitman. Beliau yang melihat bagaimana kesadisan PKI membantai, membunuh, dan menyiksa hidup-hidup, lalu dimasukkan ketujuh jenderal itu ke lubang buaya yang dalamnya 12 meter. Setelah PKI melancarkan aksinya, lubang buaya itu ditutup pakai sampah, kemudian ditanam pakai pohon pisang untuk menghilangkan jejak tersebut. Tetapi Sukitman berhasil melarikan diri dan kemudian melaporkan kejadian tersebut bahwa 7 jenderal tersebut telah dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, setelah 3 hari kejadian pada tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan 7 korban tersebut. Maksudnya 7 jenderal tersebut. Dan kemudian di bawah pimpinan Soeharto, itu sekaligus memberantas PKI. Nah, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1965, ketujuh jenderal tersebut dimakamkan di makam pahlawan di Jakarta. Dan pada tanggal itu juga mereka dicetuskan, atau 7 pahlawan tersebut dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen kesaktian Pancasila oleh Presiden Soekarno karena telah membela negara Indonesia sampai titik darah penghabisan. Dan pada saat itu juga PKI dibubarkan dan dianggap sebagai pengkhianat bagi bangsa negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita harus menjunjung tinggi dan selalu mengingat bahwa tanggal 30 September itu ada kejadian yang sangat kejam bagi negara Indonesia. Kita kehilangan 7 jenderal yang sangat kita banggakan. Nah, dari sini Pak ingin kalian harus ingat bahwa 30 September itu ada kejadian yang harus kalian tahu. Bagaimana kejamnya PKI terhadap negara Indonesia. Nah, jika bagi anak-anak semua yang belum menonton film dari G30 SPKI, bisa ditonton melalui internet, bisa juga menonton dari YouTube. Atau biasanya pada tanggal 30 September itu stasiun TV itu menyiarkan film tersebut. Nah, di sini Bapak
menyarankan sekali bagi anak-anak yang belum menonton film tersebut, alangkah baiknya untuk kalian semua menonton film tersebut. Mungkin apa yang Pak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Sekian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.